Presentasi adalah bahasa bisnis. Anda menyampaikan laporan kepada atasan menggunakan presentasi. Anda memaparkan sebuah program kepada calon klien lewat presentasi. Anda juga minta persetujuan lewat sebuah presentasi. Lantas, bagaimana caranya menampilkan presentasi bisnis yang baik, meyakinkan, dan powerful? Hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip penting dalam sebuah presentasi bisnis yang baik dan bagaimana menampilkan slide yang mampu menjelaskan apa yang hendak Anda ceritakan dalam materi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang terus setia berkunjung di channel Presenta. Hari ini saya mau bahas tentang presentasi bisnis. Kita mengetahui bahwa ada berbagai jenis presentasi. Kita bisa presentasi untuk kegiatan mengajar, kita bisa presentasi untuk kebutuhan marketing misalnya, kita bisa buat presentasi untuk memberikan sebuah laporan-laporan tertentu. Ada berbagai konteks. Nah, konteks yang satu ini menjadi sangat penting karena biasanya banyak dipakai oleh teman-teman atau Anda yang bekerja di perkantoran. Jadi Anda sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang yang banyak berhubungan dengan data, ingin menampilkan seperti apa ya caranya saya menampilkan sebuah presentasi yang baik, presentasi yang menarik, yang mampu menggambarkan data-data yang saya jelaskan. Karena data-data itu kompleks, data-data itu kadang-kadang rumit, kita perlu sebuah cara bagaimana agar bisa dipahami dengan mudah oleh audiens kita. Jika kita berbicara tentang presentasi bisnis, maka penting untuk menguasai keterampilan storytelling. Kenapa kok storytelling? Nah, ini ada ceritanya nih, saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi kenapa kok cerita itu penting? Kenapa story itu penting? Ingat bahwa audiens ternyata mereka tidak terlalu peduli dengan data yang kita berikan. Loh, kok bisa begitu? Iya, data adalah data, sekedar data. Tapi audiens punya kepentingan untuk memahami, ya, ada cerita apa sih di balik data itu dan what is in it for them? Apa manfaatnya? Apa kesimpulannya? Apa hal-hal yang penting yang berhubungan buat si audiens tadi terhadap data yang Anda sampaikan. Jadi, kalau teman-teman berpresentasi, kita masukkan semua data, kita tampilkan seluruh data, lalu kita merasa, oh, tugas saya sudah selesai. Ingat, itu adalah hal yang keliru. Itu salah. Kita harus mampu menampilkan ada cerita apa di balik data kita dan apa kepentingan audiens terhadap data tersebut. Yuk, mari kita lihat sebuah contoh. Di sini saya menampilkan sebuah slide presentasi. Misalnya saya yang punya slide ini, saya presentasi, saya tampilkan. Ada sebuah grafik, ya, grafik batang, di mana di sini ada grafik plan dan aktual. Coba teman-teman perhatikan sebentar grafik ini, apa yang Anda bisa tangkap dari slide ini. Baik, kalau teman-teman lihat slide ini hanya menampilkan data. Data apa itu? Ya, data penjualan dari Januari sampai Desember. Ketika saya membaca judulnya, ya saya udah tahu memang ini tentang data penjualan. Terbukti bahwa datanya terdiri dari bulan Januari sampai Desember. Ada 12 bulan. Dan data tersebut, kalau kita lihat dari legend yang ada di bawah, membandingkan ada plan dan aktual. Yang warna biru adalah plan, yang warna orange adalah aktual. Ini data ditampilkan. Apa yang terjadi? Audiens kesulitan untuk memahami data ini. Audiens kesulitan untuk menarik sebuah kesimpulan terhadap data ini. Memang kalau audiensnya teliti, dia bisa melihat ya, oh ini apa ya yang khas dari data ini. Jadi kalau kita perhatikan secara lebih detail, saya akan coba pandu di sini. Nah, kalau kita lihat, antara bulan Januari ya sampai bulan Juli, itu relatif aktualnya tercapai. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah itu adalah plan-nya itu nih di atas seperti ini, namun aktualnya kemana? Aktualnya tuh turun seperti ini. Inilah yang sesungguhnya perlu kita sampaikan. Inilah yang perlu kita ceritakan. Maka sekarang saya harus berpikir, bagaimana ya caranya untuk mengubah data ini agar pesan saya lebih mudah tersampaikan kepada audiens. Sekarang saya ganti slide-nya.
dengan data yang sama, namun beda cara penyajiannya, maka saya ubah seperti ini. Teman-teman bisa lihat, perubahan pertama ada di mana? Ada di judul. Judulnya langsung meminta sebuah tindakan. Kalau saya berpresentasi, saya akan bilang, Bapak Ibu sekalian, mohon setujui penambahan 2 orang tenaga sales baru. Kenapa demikian? Mari kita lihat data penjualan kita selama 12 bulan terakhir. Bapak bisa lihat, grafik garis yang berwarna abu-abu adalah target kita. Yang berwarna orange adalah aktual pencapaian yang kita sudah berhasil dapatkan. Perhatikan bahwa dari Januari sampai Juli, kita masih bisa memenuhi target. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mulai bulan Agustus sampai seterusnya di Desember, kita kesulitan mengejar target. Kenapa ini terjadi? Ternyata di bulan Juli ada 2 orang tenaga sales yang kita miliki. Mereka sangat berpengalaman dan keduanya ini mengundurkan diri. Akibat dari hal tersebut, tim sales yang tersisa tidak mampu mengejar target penjualan yang sudah ditetapkan. Mereka sudah berusaha, namun tidak mungkin untuk bisa mencapai hasil yang kita harapkan tanpa mengisi kekosongan ini. Saya mengkhawatirkan jika ini terus kita biarkan, maka gap antara target dengan aktual ini bisa semakin melebar, semakin besar. Untuk itu, saya minta persetujuan dari Bapak Ibu Direksi agar dapat menyetujui usulan penambahan 2 orang tenaga sales yang baru. Apa yang teman-teman rasakan dari contoh slide yang kedua ini? Terasa berbeda ya? Datanya tetap sama, tapi slide yang kedua ini memilih kekuatan. Pertama, judulnya itu langsung memberikan sebuah kesimpulan sekaligus tindakan yang diharapkan kepada audiensnya, yaitu tolong terima usulan saya untuk penambahan 2 orang tenaga sales. Setelah orang mendapat kesimpulan itu, dia akan lihat ke datanya. Datanya di sini menggunakan grafik garis. Kenapa ya grafik garis yang dipilih? Karena dengan grafik garis memudahkan kita untuk melihat perbedaan antara target dan aktual. Kedua grafik juga dibedakan warnanya, yang target dibuat abu-abu, yang aktual dibuat warna orange, ya kita jadi fokus. Oh ternyata ini ya gapnya. Diberikan sebuah garis bantu untuk menunjukkan pada titik ini masih oke, tapi setelah itu mulai bermasalah. Dan lihat di bawah ada sebuah narasi, ya. Di sini ada narasi. Kalau teman-teman perhatikan, apa narasi ini? Menceritakan cerita di balik data. Jadi ada cerita di balik datanya. Inilah yang namanya storytelling lewat visualisasi data. Slide yang sebelah kiri itu hanya menampilkan data, begitu saja. Dan ini tidak membantu audiens memahami persoalan. Tapi slide yang di sebelah kanan ini menggunakan sebuah storytelling dengan kekuatan memilih visualisasi data yang tepat. Nah, inilah yang kita butuhkan sebagai seorang presenter. Jadi kalau teman-teman ingin punya presentasi bisnis yang powerful, presentasi yang bisnis yang baik, kita harus tahu siapa sebenarnya yang kita hadapi. Apa yang ingin kita tuju dari presentasi kita. Data apa yang saya punya. Bagaimana data ini bisa saya jelaskan, saya tampilkan, difahami oleh audiens saya, dan nanti mereka akan tergerak untuk bisa mengikuti apa yang saya minta. Inilah yang perlu kita kuasai sebagai seorang presenter, khususnya dalam situasi presentasi bisnis. Oleh karena itu, kita ingin bergeser. Kalau sebelumnya kita itu hanya sekedar menampilkan data, maka sekarang kita ingin shifting menjadi storytelling with data. Nggak cukup bahwa Anda hanya punya data itu telah tampilkan grafiknya, tabelnya, yang penting semua data itu banyak, orang bisa baca detail. Enggak, bukan seperti itu. Tapi yang kita ingin tunjukkan adalah bagaimana agar audiens bisa mengerti ini data bercerita tentang apa ya. Ini data sebenarnya apa yang terjadi. Gara-gara terjadi itu, apa akibatnya. Kalau itu terjadi lantas, tindakan apa yang perlu kita lakukan setelahnya. Inilah tugas seorang presenter. Di presenter yang baik itu, di awal dia akan capek berpikir. Dia akan repot untuk merumuskan sebenarnya saya mau ngapain ya. Agar nanti teman-teman tahu caranya mempersiapkan hal itu, saya akan bantu teman-teman sekalian dengan teknik yang kita sebut dengan nama teknik 2W1H. Apa itu 2W1H? Ini gampang sekali ya.
Jadi W yang pertama adalah who. Jadi who itu adalah siapa. Kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Apakah yang kita hadapi adalah atasan kita? Apakah kita menghadapi seorang BOD, anggota Board of Director? Atau saya akan menghadapi calon klien? Atau saya menghadapi supplier saya? Siapa yang kita hadapi? Pemahaman tentang audiens ini menjadi penting dalam nanti kita merumuskan materi presentasi. Kemudian ada W yang kedua, yaitu what. Nah, what ini adalah apa yang ingin dicapai. Saya sebagai presenter harus tahu, saya mau mencapai apa ya? Apakah saya ingin agar proposal ini disetujui? Apakah saya ingin agar produk ini nanti dibeli oleh orang tersebut? Apakah saya ingin agar usulan saya ini dipakai dan diterapkan? Apakah saya ingin agar yang saya sampaikan ini dilaksanakan oleh audiens saya? Nah, ini penting untuk seorang presenter merumuskan apa yang ingin dia capai. Dan terakhir adalah hanya nih, how. Apa tuh how? How itu adalah bagaimana. Kalau saya sudah tahu siapa yang saya hadapi dan apa yang saya capai, maka sekarang saya berpikir, bagaimana ya cara terbaik agar tujuan presentasi ini bisa tercapai. Nah, inilah namanya teknik 2W 1H. Sekarang kita akan coba perdalam sedikit lebih detail 2W1H karena ini merupakan fondasi dari presentasi bisnis yang baik. Saya akan bahas dulu dari W yang pertama tadi, who. Kalau kita bicara tentang siapa, maka teman-teman nanti kalau mau presentasi harus tahu dulu siapa ya yang saya hadapi. Kenali siapa mereka, apa jabatannya. Dan tidak hanya siapanya saja, tapi juga pahami peran dan wewenang yang dimiliki oleh audiens Anda. Apakah mereka adalah seorang pengambil keputusan? Apakah mereka adalah eksekutor di lapangan? Apakah mereka nanti orang yang melaksanakan sebuah policy? Pahami siapa yang kita hadapi dan apa wewenang mereka. Kalau nanti teman-teman ingin berpresentasi yang membutuhkan sebuah persetujuan, maka pastikan kita bisa menarik pemahaman, menarik perhatian, ya, menarik juga hati dari seorang pengambil keputusan. Berikutnya adalah tadi aspek W yang kedua, yaitu what. Terkait what ini, kita harus tahu dulu apa ya yang perlu diketahui oleh audiens saya. Di audiens itu datang ke dalam sebuah presentasi tidak dalam situasi yang kosong, enggak. Mereka juga sudah punya pengetahuan sebelumnya, mereka sudah pernah baca data sebelumnya. Bayangkan apa ya yang sudah mereka ketahui, dan lantas sekarang kita berpikir, kalau demikian, maka apalagi ya yang perlu mereka ketahui? Apalagi ya yang perlu mereka pahami? Pikiran itu sebagai seorang presenter, agar nanti kita bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting. Serta dalam what ini, kita juga harus tahu tindakan apa yang kita harapkan dari audiens. Saya mau apa? Apakah saya butuh sebuah persetujuan? Apakah saya butuh tanda tangan? Apakah saya butuh untuk diikuti? Apakah saya butuh untuk dibeli produknya? Apa ini tujuan saya? Dengan saya mengetahui tadi what-nya tadi itu, yaitu apa yang perlu diketahui oleh audiens, serta tindakan apa yang saya harapkan, maka saya bisa sampai ke yang ketiga, yaitu how-nya. Bagaimana? Karena kita berpikir, bagaimana ya cara terbaik untuk menampilkan cerita di balik data? Dan saya juga harus berpikir, bagaimana agar audiens ini bisa terpengaruh? Orang hanya akan terpengaruh kalau apa? Kalau dia paham terlebih dahulu. Dia menjadi yakin. Sampai nanti dia bertindak seperti yang kita harapkan. Jadi bagaimana agar audiens bertindak seperti yang saya harapkan? Inilah 2W1H yang perlu dikerjakan oleh setiap presenter bisnis sebelum teman-teman membuat slide presentasinya, sebelum kita menata datanya ke dalam tampilan yang meyakinkan audiens. Yuk kita latihan sedikit dengan sebuah ilustrasi. Di sini saya punya sebuah contoh, sebuah ilustrasi. Misalkan ada seseorang namanya Budi. Jadi Pak Budi ini seorang manajer sales di perusahaan XYZ. Dia ini berhasil ya melakukan penjualan yang baik di areanya selama setahun terakhir di area yang dia pimpin. Karena dia pakai sebuah strategi penjualan yang baru, yang bagus, yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah, Pak Budi ini akan berpresentasi kepada pimpinannya, kepada direktur, dan dia ingin merekomendasikan strategi penjualan yang dia pakai pada direktur agar strategi tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan ke seluruh area yang lain. Inilah situasinya, inilah ilustrasinya. Pertanyaannya, lantas apa 2W1H-nya?
bagaimana Pak Budi mempersiapkan presentasi dalam situasi seperti ini. Baik, sekarang kita analisa aspek 2W 1H-nya. Teman-teman kalau tadi mengikuti ilustrasi tadi, semoga sudah bisa dapat ya. W yang pertama, who. Siapa yang dihadapi oleh Budi? Oh, audiensnya adalah direktur. Kemudian apa peran atau wewenangnya? Tentu seorang direktur itu pengambil keputusan. Dia berhak memutuskan strategi apa yang diterapkan. Orang lain boleh mengusulkan, tapi direktur yang memutuskan apakah itu boleh dipakai atau tidak. Kita sekarang sudah dapat who-nya. Lalu yang kedua, what. Apa yang perlu diketahui? Nah, bayangkan direksi tentu sudah tahu nih bahwa Budi berhasil dalam mencapai targetnya, dalam buat penjualannya bagus. Tapi direktur ini perlu untuk diberikan pengetahuan lebih mendalam. Strategi apa ya yang Budi pakai dan kenapa kok strategi itu bisa berhasil dengan baik. Dan tindakan apa yang diharapkan? Tentunya tindakannya dengan nanti mengetahui kenapa kok strategi ini berhasil dengan baik, kita berharap direktur itu menyetujui strategi tersebut agar dipakai secara luas ke seluruh area. Selesai urusan 2W-nya, who dan what. Maka sekarang masuk ke tantangannya, yaitu how. Lantas, bagaimana ya cara terbaik menampilkan data? Supaya nanti Pak Budi ini bisa menunjukkan bahwa strategi itu sangat bagus, maka dia harus mampu menunjukkan perubahan hasil antara strategi yang lama dengan yang baru. Dan bagaimana strategi baru ini bisa sangat-sangat sukses. Ini untuk menunjukkan bahwa ini loh bedanya strategi yang baru dengan strategi yang lama. Bagaimana agar audiens nanti bertindak, direktur tadi akan bertindak? Maka Pak Budi perlu menunjukkan bahwa strategi baru ini mudah diterapkan. Jadi kalau saya sebagai seorang direksi gitu ya, diusulkan dengan strategi baru, saya punya kekhawatiran, iya buat Budi itu gampang, tapi kalau tempat lain bisa nggak diterapkan? Bisa nggak hasilnya akan konsisten? Maka nanti saya perlu untuk bagaimana ya caranya untuk audiens bertindak bahwa strategi ini tidak hanya relevan di tempatnya Budi, tapi juga bisa diterapkan di area-area lain dan nanti hasilnya juga secara konsisten. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat tadi ada 2W 1H-nya. Dari sini, seorang presenter bisa merumuskan, menentukan tujuan presentasi yang spesifik dan sistematis. Ya, ini tujuannya untuk meyakinkan direktur bahwa strategi baru yang dipakai terbukti berhasil meningkatkan penjualan dan ingin merekomendasikan strategi tersebut agar disetujui menjadi strategi resmi perusahaan buat seluruh area. Sekarang kita sudah dapat, inilah tujuan presentasi yang sudah lebih jelas dan spesifik. Kalau saya jadi Budi, sekarang saya sudah tahu apa yang saya hadapi, siapa yang saya hadapi, apa yang saya mau capai, dan bagaimana ya cara terbaik. Agar nanti endingnya direktur memahami tentang strategi baru ini, melihat pentingnya untuk mengubah strategi, dan pentingnya untuk merekomendasikan, mengizinkan strategi ini diterapkan untuk seluruh area. Itulah tadi 2W 1H. Teman-teman bisa membayangkan ya, bahkan hanya proses mempersiapkan 2W 1H ini saja tidak mudah. Jadi kalau nanti Anda mencoba menyusun, siapa ya who-nya, apa ya what-nya, bagaimana ya how-nya, dan itu kesulitan, itu menunjukkan jangan-jangan kita belum terlalu paham tentang apa sebenarnya mau kita sampaikan, siapa yang kita hadapi, bagaimana cara saya akan nyusun presentasi ini. Usahakan buat 2W 1H yang baik, sampai nanti akan semakin tajam, semakin presisi, dan semakin bagus. Setelah itu, mulai kita akan menampilkan slide-slide yang baik, yang visual, yang mampu menampilkan cerita di balik data. Sekarang saya akan menampilkan beberapa ilustrasi, contoh-contoh slide agar nanti teman-teman bisa memahami ya, mana slide yang kurang baik, mana slide yang baik, khususnya dalam konteks presentasi bisnis. Mari kita mulai dengan slide yang pertama. Di sini saya punya slide berjudul target versus aktual penjualan selama 2020. Coba teman-teman lihat slide ini. Kalau kita baca judulnya, oke nggak judulnya? Judulnya ini biasa-biasa aja ya, semua orang juga tahu ini tentang target dan aktual dan penjualan selama setahun terakhir. Artinya apa?
judul ini sebenarnya tidak banyak membantu. Judul tersebut ada di situ, dia hanya sebuah deskripsi atas apa yang kita akan tampilkan datanya. Dan kalau dilihat, ya datanya benar. Data penjualan selama 2020 dan datanya berisi ada data target serta data aktual. Kamu muncul pertanyaan, so what? Terus ada apa dengan data ini? Kenapa audiens harus care dengan data ini? Kenapa audiens harus bisa menangkap sesuatu dari data ini? Nah, kalau kita perhatikan dengan cara seperti ini, saya akan gagal untuk menampilkan cerita di balik data. Sekarang kita coba lihat lebih jauh ya data ini. Jadi kalau kita perhatikan, ada keunikan bahwa targetnya itu cenderung konstan, 100 semua angkanya. Sedangkan aktualnya apa tuh? Bervariasi ya. Ada kalanya di bawah 100, ada kalanya lebih tinggi di atas 100. Nah, inilah yang perlu saya tampilkan cerita di balik data. Sekarang saya ubah slide-nya menjadi seperti ini. Dimulai dengan judul. Saya kasih judul, penjualan menunjukkan tren yang cenderung positif. Loh, kok saya berani ya buat judul kayak gitu? Karena saya ingin menekankan kepada audiens saya, penjualan kita itu semakin membaik dan trennya itu cenderung positif. Buktinya apa? Yuk kita lihat datanya. Perhatikan datanya. Sekarang tampilannya berubah. Data target yang tadinya berbentuk grafik batang diubah menjadi sebuah grafik garis. Kenapa? Karena angkanya konstan di angka 100. Adapun aktualnya kita buat menjadi grafik batang yang tegak. Dari sini dengan cepat kita bisa melihat, oh ada batang yang angkanya di bawah 100 dan ada yang di atas 100. Khusus yang di bawah 100 kita berikan warna yang lebih gelap, warna abu-abu. Kenapa? Ini tadi problem yang sedang terjadi. Adapun warna yang hijau untuk data-data yang mencapai target 100 atau lebih. Dan dengan cara ini kita langsung cepat menangkap selama setahun terakhir 4 bulan di bawah target dan sisanya di atas target. Maka ada sebuah pertanyaan muncul. Apa tuh pertanyaannya? Ada apa ya di 4 bulan pertama kok nggak capai target? Disinilah peran kita sebagai seorang presenter, kita bisa menampilkan cerita di balik data. Kita gali dari data kita lihat situasi yang terjadi, kenapa ya 4 bulan ini? Lantas narasi itu bisa kita masukkan ke dalam slide. Di sini dituliskan penjualan sempat bermasalah di 4 bulan pertama, namun setelah itu membaik dan terus positif. Nah, ini contoh tadi, sebuah cerita di balik data. Kenapa kok teks itu diletakkan di sisi kiri bukan di sisi kanan? Karena teks ini sedang menjelaskan 4 bulan yang bermasalah tersebut. Kalau teman-teman ingin meletakkan narasi atau cerita di balik data, letakkan narasi itu sedekat mungkin dengan data yang sedang dijelaskan. Maka perhatikan dari slide ini, kita langsung dapat kesimpulannya, penjualannya itu cenderung positif. Iya, memang ada persoalan di 4 bulan pertama, tapi setelah itu persoalan tersebut bisa teratasi, dan kemudian lihat itu penjualannya itu terus melebihi target, bahkan trennya terus naik. Inilah contoh presentasi yang bercerita, yang mampu menampilkan data, cerita di balik data. Kita lihat bedanya tadi antara dua kasus. Kalau yang pertama saya pakai grafik batang biasa saja ya, maka akibatnya apa? Melihat slide yang kiri itu terasa capek, terasa melelahkan, dan lambat untuk menangkap kesimpulannya. Tapi dengan saya ganti secara visual tampilannya dengan yang kanan, grafiknya menjadi lebih clean, lebih mudah terfahami mana yang di bawah target, mana yang di atas target, termasuk judulnya juga memberikan sebuah kesimpulan, sebuah tindakan, ada cerita di balik data, maka tampilan ini menjadi lebih efektif dalam sebuah presentasi bisnis. Dengan cara ini, kita akan berhasil menjelaskan data kita akan membuat audiens paham apa yang terjadi, dan kita pun nanti bisa meyakinkan audiens untuk bertindak seperti yang kita harapkan. Sekarang kita coba lihat kasus yang berikutnya. Di sini saya menampilkan grafik garis. Teman-teman bisa lihat judulnya perbandingan penjualan 3 produk. Kemudian di situ ada keterangan penjualan selama 11 tahun terakhir dari 2010 sampai 2020.
Kalau kita lihat di sini ada 3 buah garis ini, saling bersilangan. Ada garis berwarna biru, ada yang orange, ada yang hijau, masing-masing melambangkan produk A, produk B, dan produk C. Apa kita tangkap dari grafik ini? Kalau kita lihat judulnya, perbandingan penjualan 3 produk. Lalu saya lihat ke garisnya. Oh benar ada 3 garis. Ya betul sih 3 produk. Tapi so what? Lantas ada apa ya di sini? Ada pesan apa sih yang perlu dipahami, diketahui, ditangkap oleh audiens? Kalau teman-teman agak cermat ya melihat grafik ini punya beberapa kelemahan. Apa tuh kelemahannya? Yang pertama kalau kita lihat tuh, garis-garisnya itu saling silang, masing-masing pakai warna yang cerah-cerah. Ada warna hijau, warna orange, warna biru. Sehingga setiap garis itu menarik perhatian. Kita nggak tahu matanya harus fokus ngelihat garis yang mana. Ada nggak garis tertentu yang lebih dipentingkan dalam kasus ini? Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan peletakan angka-angka dalam setiap titik poin data. Di sini setiap garis itu diberikan data angka-angkanya ya. Dan angkanya itu tepat di garisnya. Sehingga pada segmen-segmen tertentu kita agak kesulitan membacanya karena bertumpuk antara garis dengan nilainya, dengan value-nya. Perhatikan juga di sini ada garis hijau, garis biru, garis orange. Kita nggak tahu hijau itu punya siapa, biru itu punya siapa, orange punya siapa. Memang teman-teman bisa lihat ke bawah itu ada legend-nya. Ada oh ternyata biru itu produk A, orange itu produk B. Tapi mata kita menjadi lelah, harus naik ke atas, turun ke bawah, lihat punya siapa, naik ke atas lagi. Kita nggak bisa dengan cepat membayangkan, merumuskan ini punya siapa. Nah inilah contoh tadi, sebuah presentasi yang hanya menampilkan data. Namun dia masih gagal untuk menunjukkan ada cerita apa di balik data tersebut. Sekarang saya akan ganti slide-nya, saya ubah menjadi seperti ini. Perhatikan judulnya. Produk kita berhasil memimpin pasar hanya dalam 3 tahun sejak diluncurkan. Kok berani ya buat judul seperti ini? Berarti ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun kita berhasil menguasai pangsa pasar. Kita lihat garis-garisnya. Ada garis yang berwarna abu-abu agak kehitaman, itu untuk produk A. Ada garis produk B, ternyata produk A dan B ini sudah keluar sejak tahun 2010. Sementara produk kita itu baru muncul di tahun 2015 yang berwarna orange. Dan di sini fokusnya adalah kapan ya produk kita itu mulai mengejar produk B dan juga mengejar produk A. Bahwa di tahun kedua dia sudah mulai mengejar si produk B, di tahun ketiga dia sudah mengalahkan si produk A. Dan sejak saat itu produk kita sekarang menjadi pemimpin pasar. Nah, inilah caranya kita menampilkan cerita di balik data. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah judulnya. Kita buat judul yang kuat, berisi sebuah kesimpulan dan tindakan. Lalu kita ubah tampilan grafiknya, tampilan datanya menjadi grafik yang lebih mudah difahami. Di sini warna-warna yang banyak tadi dibuang. Kenapa? Karena kita ingin fokus ke produk kita, bukan yang lain-lain. Adapun produk A dan B fungsi sebagai apa? Sebagai pembanding. Itu kenapa hanya produk kita yang diberikan warna mencolok, warna orange. Produk A dan B diberikan warna yang lebih netral. Ya, warna abu-abu dan warna yang cenderung hitam. Nah, perhatikan juga angka-angkanya nggak dibuat semuanya. Kenapa? Dalam kasus ini kita nggak perlu tahu angka setiap poin tiap tahun data. Nggak perlu. Kita hanya ingin tahu pada titik-titik mana ya terjadi persinggungan. Terjadi tadi kita mendahului produk yang lain. Itulah poin-poin yang penting dari datanya. Dan teman-teman bisa lihat juga ada sebuah narasi di sana diletakkan untuk memberikan tambahan cerita. Bahwa meskipun pemain baru, produk kita mengalahkan pemain lama di tahun kedua dan menjadi pemimpin pasar di tahun ketiga. Nah, bayangkan nih kalau teman-teman buat slide seperti ini. Jadi slide seperti ini, ketika dia dijelaskan, audit akan paham, dan bahkan kalau slide hanya dikirimkan saja, kita sering ya kirim slide itu via email kepada atasan kita, kepada mungkin klien kita. Mereka pun dengan membaca, melihat slide-nya, membaca narasinya, juga akan mengerti. Bahkan tanpa
dijelaskan secara khusus. Inilah kekuatan sebuah slide yang baik. Kalau nanti teman-teman punya kasus grafik garis, ya, jadi grafik garis itu efektif untuk menunjukkan perbandingan tren antar informasi. Tadi slide yang sebelah kiri, ini grafik garisnya terasa melelahkan, karena nggak ada cerita di balik datanya, kita kesulitan menangkap ada apa di situ. Tapi grafik garis yang kanan itu menjadi lebih fokus, judulnya lebih kuat, hal-hal yang membingungkan dari grafik itu dibuang. Lihat, legendnya dipindahkan, tadinya di bawah, kita geser di samping garisnya. Sehingga mata itu nggak capek, nggak lelah, kita langsung tahu, oh orange itu punyanya produk kita. Yang garis ini punyanya si produk A, ini punyanya si produk B. Dan inilah cara kita menampilkan data yang efektif. Bagaimana teman-teman sekalian? Semoga sudah mulai dapat ide ya. Ya ternyata untuk menampilkan presentasi bisnis yang baik itu tidaklah terlalu sulit. Asalkan apa? Asalkan kita tahu, saya ini mau bicara apa ya? Siapa yang saya hadapi? Apa tujuan saya dalam presentasi ini? Bagian data yang mana yang perlu saya tekankan? Dari itu baru kita susun datanya, kita tampilkan dengan visual yang tepat, kita sajikan, dan kita jelaskan, sehingga menjadi sebuah presentasi yang powerful. Selanjutnya, saya mau coba ambil kasus, kita mencoba menampilkan data menggunakan grafik kue atau pie chart. Kita tampilkan sebuah data di sini. Kita lihat di sini ada data tentang minat pelajar dalam menabung. Ada dua grafik kue atau dua pie chart. Yang sebelah kiri menunjukkan situasi sebelum, yang sebelah kanan itu situasi yang sesudah. Di sini kalau kita perhatikan ada warna-warni ya, warna biru, orange, kuning, abu-abu. Dan ada keterangan di bawahnya legendnya. Sangat tertarik, tertarik, biasa aja, tidak tertarik, dan ada angka-angka menggambarkan setiap potongan pie ini. Kalau teman-teman saya kasih kesempatan sebentar melihat slide ini, apa yang bisa Anda tangkap dari slide ini? Gimana? Ada bisa ditangkap? Tentu ini tidak mudah ya untuk kita menangkap ada poin apa sih. Tadi katanya minat pelajar dalam menabung, ada sebelum sesudah. Bisa saya lihat sih itu yang biru itu makin membesar. Tapi kenapa seperti itu ya saya nggak tahu. Nah ini tadi contoh juga kita tampilkan datanya. Namun kita kurang mampu mengelaborasi, kurang mampu menampilkan ada cerita apa di balik data. Sekarang saya akan ganti slide tersebut, saya buat menjadi lebih powerful. Simple saja. Pertama, diganti judulnya. Langsung judulnya to the point mengatakan minat pelajar dalam menabung meningkat drastis setelah program sosialisasi. Dari mana nih kok meningkat drastis? Yuk kita lihat situasi sebelum. Sebelum dilakukan sosialisasi, pelajar yang tertarik dan sangat tertarik untuk menabung itu hanya 12% ditambah 17%. 29%. Tapi sesudah ya mereka itu ikut sosialisasi, lihat ini, grafiknya sekarang sangat berubah. Yang sangat tertarik meningkat, yang tertarik juga meningkat. Sehingga total 71% pelajar yang tertarik menabung dibandingkan sebelumnya hanya 29%. Dan itulah tadi alasan kenapa kok saya berani memberikan judul meningkat drastis. Coba teman-teman lihat betapa beda ya antara slide yang pertama dengan yang kedua ini. Di sini judulnya langsung memberikan sebuah kesimpulan. Setelah audiens baca kesimpulan, dia akan mencari tahu kenapa ya kok kesimpulannya seperti ini. Maka harus dibuktikan di data yang ditampilkan. Dan datanya ternyata terbukti. Kondisi sebelum dan sesudah. Nah, lihat juga grafik pie ini sekarang diubah. Kalau teman-teman ingin buat grafik pie, jadi grafik pie yang baik itu adalah yang ideal. Kalau kita membuat grafik pie, usahakan potongannya jangan terlalu banyak. Ini potongannya ya 4 potong atau 5 potong, ya itu yang ideal. Kalau sudah sampai 10 slice, 10 potongan, atau mungkin 15 slice, maka grafik pie menjadi tidak berguna, tidak terlalu berguna. Karena mata manusia nggak bisa membedakannya. Juga lihat bahwa grafik pie itu start datanya dari angka jarum jam 12. Maka letakkan data yang paling penting, paling ingin ditonjolkan di arah jarum jam 12 itu, di data pertama. Dalam kasus ini, data sangat tertarik, biasa aja, tidak tertarik. Sesuai dengan urutannya.
Nah, lihat juga di sini diberikan warna yang berbeda ya. Warna biru dan biru yang lebih pekat itu diberikan untuk yang tertarik. Sedangkan yang biasa aja dan tidak tertarik dikasih warna abu-abu. Kenapa? Inilah namanya itu kontras. Kita ingin berikan kontras agar mata audiens fokus ke data yang ditonjolkan. Maka dengan cepat, mata kita akan melihat yang birunya itu, oh bedanya begitu ya, kalau sebelum seperti ini, sudah seperti ini. Setelah itu ditambahkan narasi di bawahnya untuk memberikan penjelasan. Ada apa nih dengan peningkatan yang terjadi sesudah sosialisasi. Nah, inilah cara kita menampilkan tadi cerita di balik data. Jadi kalau teman-teman menggunakan grafik kue atau grafik pie, ini sangat bagus untuk menampilkan proporsi. Kalau grafik yang kiri dengan warna yang warna-warni, ini menjadi melelahkan karena semuanya berebut perhatian, legendnya juga susah dibaca, serta angka-angkanya value-nya tuh angka-angka absolut. Paling kan grafik pie. Kalau pie itu tadi bicara proporsi, maka sebaiknya angkanya menampilkan apa? Menampilkan persentase. Itulah yang ditunjukkan di grafik yang sebelah kanan, menunjukkan persentase, serta legendnya yang tadi di bawah, itu nama-nama tiap pie-nya digeser sekarang lebih ke atas. Demikian tadi kasus yang berikutnya menggunakan grafik pie. Dan sekarang kita semoga sudah mendapat gambaran ya teman sekalian, bagaimana nih caranya untuk memvisualkan ide kita, memvisualkan data kita, menonjolkan poin yang hendak Anda ceritakan. Saya mau tampilkan kasus yang terakhir karena ini sering terjadi, yaitu menggunakan tabel. Di sini saya punya sebuah slide berjudul kondisi keuangan. Coba teman-teman lihat sebentar slide ini, apa yang Anda bisa simpulkan, Anda bisa tangkap. Agak berat ya. Saya yakin teman-teman merasa bingung, merasa capek, dan slide ini terasa tidak profesional, tidak menarik. Kenapa? Karena tabelnya berantakan. Lebar kolomnya kok beda-beda itu. Itu kolom 2017 terlalu lebar. Juga 2019. Tinggi barisnya pun agak berbeda-beda. Angka-angkanya tuh terlalu ke atas. Sehingga secara tampilan ini sudah kelihatan tidak rapi, tidak menarik, tidak proporsional. Sekarang sebenarnya apa yang terjadi dalam slide ini? Saya ganti slide-nya. Pertama, kalau teman perhatikan, sini tabelnya dirapihkan. Kalau tadi lebar kolom dan tinggi barisnya itu berantakan, sekarang dibuat sama. Ini cara kita untuk menampilkan tabel yang baik. Kalau teman menampilkan tabel yang baik, buanglah seluruh komponen yang tidak perlu dari tabel itu. Setelah itu komponen yang pentingnya kita rapihkan. Pastikan lebar kolom untuk informasi yang setara itu sama lebar kolomnya, juga tinggi barisnya. Maka hanya dengan mengubah tabelnya saja, slide ini menjadi terlihat lebih profesional. Kemudian, di sini kita baca nih judulnya. Jadi kalau kita ingin menampil sebuah tabel, kita harus meneliti tabel kita. Kita harus mempelajari. Sini apa ya yang terjadi? Ya contohnya saya mau bahas tabelnya dulu ya, nanti kita akan bahas ke judulnya. Kalau teman-teman lihat di sini, tabel ini menggambarkan ada data 5 tahun dari 2015 ke 2019. Setelah itu ada data year on year growth-nya dan ada angka CAGR-nya ya. Cumulative Annual Growth Rate-nya. Di sini ada terkait tadi 4 data, terkait data aset, loans, deposit, revenue. Kita bisa lihat untuk aset, year on year growth, berarti pertumbuhan dari tahun terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Tumbuhnya 9,6%. Sementara cumulative annual growth rate-nya yaitu sepanjang tadi 5 tahun berturut-turut, kalau di rata-ratakan itu di 9,7. Artinya apa? Secara asetnya ada penurunan, ya meskipun nggak terlalu banyak, hanya beda 0,1%. Lalu loans-nya ya sama, itu 10,7 dibandingkan dengan 11. Beda juga, tapi bedanya katakanlah tidak terlalu signifikan. Deposit, ini agak lebih lebar nih gap-nya. Ya, depositnya makin meningkat, tapi coba perhatikan nih, revenue-nya ini. Revenue antara tahun 2019 dibandingkan 2018 itu hanya 3,3% growth-nya. Masih meningkat, iya masih tumbuh, tapi hanya 3,3%. Padahal, kalau kita lihat di pertumbuhan kumulatifnya itu adalah 7,3%. Artinya apa? Pertumbuhan di tahun terakhir ini
itu hanya ya setengahnya saja gitu ya, atau bahkan lebih kecil dari setengah terhadap rata-rata pertumbuhan tahunannya. Nah, inilah cerita di balik data yang perlu kita tonjolkan. Dan itu kenapa angka itu dibuat lebih besar, dibedakan warnanya, sekarang dibuat judulnya bahwa pertumbuhan revenue kita ya tahun ini turun 50% dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan. Buktinya apa? Lihat tabel ini. Untuk aset, loans, deposit, masing-masing ada pergerakan, masih dalam angka yang wajar, namun revenue ini mengalami persoalan tersendiri. Di highlight angka tersebut, diberikan narasi di bawahnya, cerita di balik data. Jadi pertumbuhan revenue hanya 3,3%, sementara rata-rata 5 tahun terakhir itu mencapai 7,3%. Inilah cara kita tadi menampilkan data yang baik, ya, tabel yang baik, yang mampu menonjolkan data, menampilkan cerita di balik data. Kalau nanti teman-teman pakai tabel, rapihkan tabelnya, ya, pastikan kolomnya, barisnya itu sama, ya, ukurannya, lebarnya itu pas dengan tepat, posisikan angka-angkanya di tengah dengan baik sehingga mudah dibaca, tonjolkan apakah baris tertentu, apakah kolom tertentu, apakah sel-sel tertentu yang menjadi intisari pembahasan, intisari data. Jadi kalau kita lihat di slide yang sebelah kanan, tabelnya itu lebih fokus pada penekanan aspek-aspek tertentu. Oke, bagaimana teman-teman sekalian? Semoga sudah mendapatkan pencerahan dari berbagai contoh yang sudah kita bahas bersama-sama. Tadi saya tampilkan ada contoh menggunakan grafik batang, ada contoh pakai grafik garis, ya, grafik pie, juga tabel. Kita harus terampil menggunakan data-data ini. Dan kita harus tahu kapan saya harus pakai grafik batang, kapan saya harus pakai grafik garis, kapan saya harus pakai grafik kue, kapan saya harus pakai tabel, kapan saya harus pakai diagram. Ini skill yang perlu dimiliki oleh seorang presenter, khususnya kalau Anda banyak berurusan dengan data-data. Itu namanya keterampilan memilih visual yang tepat. Grafik batang itu kita pakai kalau datanya tidak terlalu banyak, atau kita ingin menunjukkan secara gap-nya dengan jelas, pakai grafik batang. Grafik garis itu grafik yang bagus kalau datanya cenderung panjang, dan juga biasanya terkait waktu, di mana fokusnya lebih melihat trennya, bukan angka eksak setiap titik. Grafik pie, karena bentuknya itu seperti kue, ideal untuk sesuatu yang sifatnya proporsi, persentase, proporsi bagian tertentu terhadap keseluruhan. Dan tabel, kalau ditampilkan, kita tonjolkan tadi poin-poin yang penting. Inilah hal-hal yang perlu teman-teman kuasai dalam sebuah proses bisnis. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan contoh datanya, nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Silahkan bisa di-download dan dipelajari lebih lanjut. Sekarang, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari prinsip-prinsip penting sebuah presentasi bisnis yang baik. Saya ingin menyimpulkan dalam 5 hal yang teman-teman nanti coba terapkan, bawa pulang, dan gunakan dalam presentasi Anda selanjutnya. Yang pertama adalah, kalau kita ingin punya sebuah presentasi bisnis yang baik, pertama pastikan Anda tahu tujuannya itu apa. Buatlah tujuan yang spesifik. Kita nggak bisa menentukan tujuan yang spesifik kalau kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Maka cari tahu siapa mereka. Apa wewenang mereka. Juga cari tahu sebenarnya saya tuh mau ngapain ya. Ini tujuan presentasi ini apa? Apakah sekedar melaporkan data, atau saya butuh approval, atau apa? Tentukan tadi tujuannya. Rumuskan tujuan yang spesifik, pakai tadi teknik 2W1H, kita akan punya nanti sebuah tujuan yang jelas, tertentu, dan spesifik. Yang kedua adalah, yang namanya presentasi yang baik adalah presentasi yang pas. Tidak kepanjangan, tidak kependekan. Kalau presentasi terlalu banyak, terlalu panjang, datanya semua dimasukkan, apa yang terjadi? Audiens pusing, audiens lelah. Akibatnya apa? Audiens pun jadinya nggak bisa menangkap esensi yang kita bicarakan. Juga kalau terlalu pendek, jadi kurang kuat presentasinya, kurang mampu untuk meyakinkan audiens kita.
ada hal tertentu argumentasinya belum cukup kuat. Maka harus sesuai dengan kebutuhan. Dan ini hanya akan terjadi kalau kita mengenali betul siapa yang kita hadapi, mereka perlu apa, data apa yang mereka sudah tahu, dan apa yang mereka perlu tahu. Itulah cara kita tadi untuk merumuskan materi kita dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah, nanti kalau teman-teman ingin berprestasi dengan baik, pastikan setiap kali membuat slide, judulnya berupa sebuah kesimpulan, berupa sebuah tindakan. Jadi pakailah judul yang merupakan kesimpulan dari data itu, atau tindakan yang diharapkan terhadap data itu. Itu cara kita membuat namanya action title. Jadi title yang ada aspek ketindakannya. Ini ilmu yang banyak dipakai oleh para bisnis di konsultan. Ya, mereka membuat slide itu selalu pakai action title. Judul yang menyimpulkan serta ada tindakan apa yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah kalau nanti teman-teman menggunakan presentasi, menampilkan slide-slide tertentu, pastikan kita memilih visual yang tepat, yang informatif. Apa tuh visual? Pilihan kita. Ini kalau Anda nanti harus ingin menampilkan, menunjukkan perubahan data, kapan saya harus pakai grafik batang, kapan saya harus pakai tabel, kapan saya harus pakai diagram, kita harus mengerti visual yang kita pilih. Nggak boleh sembarangan. Karena salah memilih visual, datanya bisa jadi benar, nggak ada yang salah dari data itu. Tapi data itu susah difahami, susah dicerna. Teman-teman harus belajar mengetahui lebih jauh apa ya bedanya antara grafik batang dengan grafik garis, dengan grafik kue, dengan tabel, ya, dengan diagram, dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam video yang berikutnya saya akan bisa jelaskan lebih detail tentang hal ini. Dan terakhir, jangan lupa kalau kita berpresentasi terkait dengan data, audiens nggak terlalu peduli dengan data kita. Mereka peduli dengan ada cerita apa di balik data ini. Apa pentingnya data itu buat saya? Kenapa saya perlu tahu data itu? Nah, ini namanya cerita di balik data. Jadi pastikan kita menampilkan cerita di balik data dengan cara apa? Dengan cara tadi memilih visual yang tepat, kita highlight data kuncinya, data utamanya, apakah kita bedakan warnanya, kita tonjolkan segmen tertentu dari data itu, kita berikan narasi yang mendukung cerita di balik data. Maka dengan cara ini, ya tadi ada 5 hal yang sudah kita lihat dengan tujuan yang spesifik, sesuai kebutuhan audiens, judul slide yang kuat, berisi kesimpulan serta aksi, visual yang informatif, cerita di balik data. Insya Allah nanti teman-teman akan mampu menampilkan sebuah presentasi yang bisnis yang baik, yang menarik, yang meyakinkan. Siapapun yang kita hadapi, apakah teman-teman menghadapi atasan Anda, menghadapi board of director, menghadapi calon klien, ingin mengajukan sebuah proposal, ingin agar usahanya mendapatkan permodalan, kita akan mampu menampilkan dengan cara yang tepat. Selamat belajar, selamat menerapkan ilmu yang barusan kita pelajari. Semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya kasus tertentu yang ingin dibahas, silahkan boleh disampaikan di kolom komentar. Insya Allah saya dan tim nanti akan mempelajari masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Video yang relevan kami akan coba buat untuk membantu semua pembelajar di Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi dalam materi-materi tentang presentasi, public speaking, dan lainnya bersama saya Muhammad Nur dari Presenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.